taruna. Taruna nggak sih Pak dulu? Iya ya. Iya. Iya. Di berbagai macam jenis pekerjaan, baik itu sebagai pengajar, baik itu sebagai surveyor, baik itu sebagai entrepreneur. Masih sedikit karena kan mungkin masalah permesinan ya, but kalau kalian bisa ya kenapa enggak gitu ya. Tidak salah bila memilih jurusan teknika sebagai jurusan tujuan pada saat memilih ke STIP. Iya. Yeay, hai kawan Sailormin, balik lagi di Stipot, Stip Sail to the World. Oke, hai, di episode kali ini masih spesial, pakai telur, pakai karet 2. Ya, karena bintang tamu hari ini spesial banget. Nah, tapi sebelum kita ke bintang tamu yang spesial, saya mau kasih tahu dulu kalau peralatan yang ada di podcast ini menggunakan solar panel sebagai bentuk dukungan STIP sebagai Green Campus yang sustainable. Nice. Oke, sekarang kita balik ke bintang tamunya. Bintang tamunya ini taruna. Taruna nggak sih Pak dulu? Iya ya. Iya. Tahun Iya. 98 dulu. Wow, lawas sekali Taruna Iya. 98, gak kelihatan loh ini kayak Taruna ya 2000-an gitu loh Pak. Oh, masa sih? Oke, kita sambut Dr. Markus Yando SSIT MM. Hai Bapak. Halo, selamat pagi. Pagi Pak, iya ini kita take-nya pagi ya, makanya selamat Iya. pagi. Oke. Mungkin kawan Sailormin penasaran kenapa Mispat ngundang Pak Markus. Kita panggilnya Pak Markus ya Pak. Iya. Pak Markus karena beliau ini adalah kepala jurusan teknika. Iya, Betul. di STIP Jakarta. Kalau kemarin sudah KLK Ibu Vidya, sekarang kita pindah ke teknika. Oke Pak. Karena Bapak kepala jurusan teknika, pastinya saya mau nanya-nanya soal ada apa aja sih Pak di teknika Pak. Boleh Bapak ceritain mata kuliahnya kah, dosen-dosennya mungkin? Ya, di jurusan teknika kita memiliki 29 dosen teknika yang terdiri dari dosen untuk mata kuliah umum dan dosen untuk mata kuliah kompetensi. Untuk mata kuliah umum kita mempelajari fisika, matematika, dan bahasa Inggris. Dan untuk dosen kompetensi yang tentunya berhubungan dengan sistem-sistem di atas kapal, khususnya di bagian mesin, yaitu mesin penggerak utama, yaitu yang terdiri dari mesin diesel, mesin uap dengan mesin turbine. Lalu ada permesinan bantu juga, itu kita mempelajari tentang pompa-pompa, mesin generator itu untuk pompa itu untuk kelistrikan di atas kapal. Tentunya kita mempelajari juga tentang kelistrikan di atas kapal, elektronika, dengan juga mesin pembuat air tawar, karena di laut kadang kita ada berlayar sampai 1 bulan. Tentunya kita tidak bisa mengambil air di laut langsung, kita harus prosesnya secara evaporasi dan menghasilkan air tawar. Dan juga ada mesin uap juga. Mesin uap itu untuk pemanasan untuk di bahan bakar, juga bisa digunakan untuk pemanasan pada saat kita melewati daerah dingin. Dan juga ada mesin pembelajaran untuk mata kuliah sistem kontrol juga. Dan pada saat ini kita juga ada pembelajaran ekstrakurikuler tentang robotik gitu. Oh wow.
lihat nggak kawan Sailormin, Pak Marco sampai ngos-ngosan saking lengkapnya, saking banyaknya mata kuliah yang harus ditempuh oleh anak teknika ya. Wow, itu lengkap banget Pak. Jadi bisa dibilang teknika ini mempersiapkan anak-anak untuk bisa berada di kapal mana aja, jenis apa aja, betul ya. Dan tadi saya dengar kita nggak bisa ngambil air dari air laut langsung, berarti memang semua yang disiapkan di kapal itu urusan anak teknika ya Pak ya? Ya, betul. Tanpa anak teknika tuh kapal nggak bisa jalan, tuh kapal nggak bisa beroperasional ya. Oke. Berarti Pak, apa sih Pak bedanya jurusan teknika di STIP sama di sekolah-sekolah perhubungan lainnya? Ya, untuk jurusan teknika di STIP kita membekali untuk kadet-kadet kita, yaitu pembelajaran yang tadi saya sampaikan untuk ekstrakurikuler robotik. Jadi mereka mempelajari robotik yang kita sudah buat adalah robotik untuk mendeteksi api, mendeteksi api sehingga pada saat kita di atas kapal, tentunya robot ini bisa mendeteksi api kecil ya, mendeteksi sebelum api itu menjadi besar, kita bisa padamkan terlebih dahulu dengan alat pemadam api ringan, sehingga keselamatan jiwa di atas kapal baik untuk kru kapal dengan muatan bisa terjaga lebih lagi. Itu berarti dipelajari oleh semua lulusan atau anak teknika ya Pak? Untuk sementara ini kita hanya memilih beberapa saja, tapi di kedepannya kita sedang membuat program untuk agar semua kadet-kadet teknika dibekali pembelajaran tentang robotik ini. Oh ya, itu sebagai bentuk inovasi terbaru dari jurusan teknika ya Pak ya, makanya kenapa baru beberapa yang mempelajari. Dengar-dengar robotik kita kemarin di STIP menang, betul Pak? Iya, kita bisa berhasil memenangkan kejuaraan robotik tingkat nasional dan tingkat internasional. Wow, padahal baru ya Pak, baru tahun berapa sih? Kayaknya baru tahun lalu ya? Iya, betul, dari tahun lalu kita ada kejuaraan di Indonesia di Jakarta ini, dan ada kejuaraan juga di Singapura gitu. Nanti kita ada juga berniat untuk kejuaraan internasional, tapi tunggu tanggal mainnya, nanti kita akan infokan lebih lanjut. Can wait ya, nggak sabar untuk lihat perkembangan, karena ini memang termasuk robotik ini baru, kalau nggak salah saya tahun lalu ya dibuatnya, jadi belum ada setahun ya Pak ya, untuk saat ini belum ada setahun, tapi sudah bisa meraih juara untuk nasional, tingkat nasional dan internasional. Oke, berarti robot yang di kejuaraan itu robot yang tadi Bapak jelaskan itu, yang bisa madamin api. Oke. Iya, kemarin sempat ada Said Pak di sini. Oh iya, betul. Salah satu anak teknika ya di angkatan 66. Dan sebenarnya anak teknika ini banyak juga nih prestasinya, kalau boleh saya sebutin, karena salah satunya ada anak saya juga, namanya kemarin Guru Tito, dia menang di esai bahasa Inggris. Itu anak teknika loh, jadi jangan salah, walaupun teknika, teknis, ngurusin mesin mulu, tapi masalah akademik juga jago ya Pak ya, bisa dibilang seperti itu. Oke, terus Pak, kira-kira lulusan-lulusannya nih sejauh ini bagaimana Bapak menggambarkan lulusan-lulusan teknika dari STIP Jakarta? Ya, lulusan teknika tentunya kita akan bekali banyak skill-skill yang mandatori dari IMO yang tadi yang kami sebutkan mengenai mata kuliahnya. Dan satu pertanyaan, kenapa kita harus membekali kadet kita untuk pembelajaran robotik itu? Karena kita sudah mendapatkan isu mengenai autonomous vessel. Nah, itu adalah satu bentuk persiapan kami ya di STIP ini untuk membekali kadet-kadet kita bagaimana bisa menyambut atau bisa sebagai meng-create autonomous vessel tersebut ya. Salah satunya kita membuat robot itu. Nah, untuk
kedepannya gambaran jurusan teknika ini tentunya lulusannya bisa bersaing secara global ya, secara global, dan bisa dipakai oleh company dari foreign going atau dari luar negeri yang tentunya kita bekali selain dengan robotik juga dengan bahasa Inggris seperti itu. Oh iya, siapa yang bilang anak teknik nggak butuh bahasa Inggris? Iya. Banyak tuh Pak bilang kayak gitu. Kan kita cuma di mesin, kita kan cuma di engine room. Kenapa kita harus pakai bahasa Inggris? Ada ya Pak ya? Iya. Butuh tetap. Karena kan misalnya kayak manual booknya salah satunya. Terus kan namanya di mesin belum tentu harus kerja dengan mesin. Pastinya harus bekerja sama dengan coworker atau rekan-rekan kerja lainnya. Betul ya, apalagi kalau misalnya yang bersangkutan ingin ada di international shipping company. Masuknya harus seperti itu. Wow, jadi nggak cuma masalah kompetensi permesinan tapi bahasa Inggris juga ya Pak ya. Oke. Kemarin juga di robotik yang internasional mereka juga harus mempresentasikannya pakai bahasa Inggris kan ya? Yeah, absolutely in English because we have event international. That's why we use English. Okay. Wow, keren. Bagus loh bahasa Inggrisnya tuh. Udah dicontoh sama Pak Kajur, benar. Jadi we need English moreover in industry, di maritime industry. Oke. So, tadi butuh kompetensi yang seperti itu. Berarti sekarang lulusan teknika udah ada di mana aja nih Pak? Boleh diceritain? Mungkin ada yang nge-share ke Bapak, Pak saya udah diterima di sini, saya udah kerja di sini gitu. Apalagi kan Bapak kebetulan memang alumni STIP ya Pak ya? Jadi mungkin Bapak punya kabar-kabar tentang alumni? Ya, untuk lulusan kita sudah diserap oleh berbagai macam shipping industry seperti misalnya MOL, ya, ada NYK, K-Line, terus ada juga PCL kita sedang merilis ini, ya, terus ada juga Jasindo untuk di Korea Company, terus kita banyak lagi itu untuk shipping industry. Selain untuk di shipping industry, lulusan-lulusan kita juga banyak juga diterima di kerja di pemerintahan, seperti misalnya di Kementerian Perhubungan seperti saya ini ya. Contohnya Pak Kajur ini. Bapak kebetulan lulusan teknika juga ya. Tahun 98 itu Pak. Tahun 2003. Oh, 2003. Oh, lulusnya 2003, masuknya 98. Ya. Angkatan berapa Pak kalau boleh tahu? Angkatan 41. Oh, wow. Sekarang kita terakhir kan 67 ya kawan Sailorman. Lumayan lama, ada 20-30 tahun yang lalu kali ya Pak. Wow. Lama sekali. Oke, terus selain itu Pak, di pemerintahan bisa jadi polisi Pak? Ya, ada banyak kawan-kawan saya, hampir 20 lebih itu masuk kepolisian di Direktorat Polisi Airut, dan banyak juga di direktorat-direktorat lainnya di kepolisian. Selain itu juga ada beberapa juga di BUMN, seperti misalnya di Pertamina, di Pelindo, juga di tempat-tempat lainnya. Dan juga ada juga masuk lulusan-lulusan kita diserap untuk dimasuk ke TNI, juga ada Angkatan Laut itu. Oh, masih bisa lanjut ke situ juga ya. Tentu, apalagi kan modalnya sebenarnya mereka udah familiar sama military gitu ya Pak ya. Jadi sebenarnya mungkin akan jauh lebih mudah buat mereka menghadapi hal-hal tersebut. Wow, jadi seluas itu juga guys, nggak mesti harus berlayar ya Pak. Ya buktinya Pak Markus sempat berlayar dulu Pak? Ya, saya sempat berlayar 5 tahun. Setelah itu saya baru join ke government, ke pemerintahan, Kementerian Perhubungan. Kenapa itu? Maaf ya Kak Mas Lermin. Mungkin ada iklan sedikit. Kayaknya ada yang mau ikutan. Oke. Oh berarti Bapak sempat berlayar dulu 5 tahun. Oke. Jadi ya itu ya. Jadi nggak Bapak ini, Pak Markus ini termasuk yang expert juga di bidang teknika. Bisa jadi contoh buat adik-adik, buat anak-anak teknika lainnya.
Good. Terus Pak, Bapak boleh ceritain sedikit kurikulum yang diberlakukan di Teknika saat ini? Kurikulum yang diberlakukan di Teknika ini itu kurikulum yang berdasarkan dari IMO yang diturunkan lewat IMO Mode Course. Kita konsepkan dari IMO Mode Course 702 dan 704. Ya, lahirlah itu dari BPSDM PK 02 kurikulum tahun 2019 itu yang tadi mata kuliahnya sudah saya sebutkan di yang banyak awal. banget itu tadi ya. Di awal itu seperti itu. Jadi kurikulumnya nggak sembarangan. Jadi kalau kawan Sellermin nggak familiar sama apa sih itu IMO, IMO itu adalah International Maritime Organizations. Jadi seperti layaknya PBB, UNESCO, UNICEF dan sebagainya. Nah, kita berdasarkan itu. Kenapa berdasarkan itu? Karena itu yang nanti mengatur industri maritim untuk keseluruhan ya Pak ya. Jadi makanya kita mengacu ke situ. Jadi mau nanti di kapal manapun, di perusahaan manapun, semuanya akan mengacu di IMO itu tadi. So that's why mahasiswa atau kadet STIP sangat-sangat siap untuk di-hire oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Oke Pak, kalau gitu sebagai kepala jurusan Teknika, ada rencana apa nih Pak ke depannya, boleh di-spill dikit atau misalnya ada pengembangan apa gitu Pak? Ya, tadi sempat sudah kita singgung untuk pengembangan jurusan Teknika itu kita ada pembelajaran ekstrakurikuler yang robotik itu dan juga kita ada berencana juga ini dikasih tahu gak ya? Kasih tahu nggak ya? Wah, ini biar dapat bonus dikit Pak bagi yang nonton di podcast ini ya, semoga terrealisasi. Ini kan hanya baru rencana ya Pak ya. Kita sih pengennya terrealisasi. Kalaupun kayaknya enggak sih Pak. Mungkin dalam jangka waktu dekat atau jangka waktu panjang realisasinya mungkin seperti itu. Apa tuh Pak? Iya, kita akan mengembangkan atau membuka sesuai dengan arahan dari Bapak Ketua STIP. Kita akan membuka prodi baru gitu. Prodi barunya nanti akan di-announce oleh Ketua STIP. Iya, nanti dirilis tuh kan. Ada lagi, makanya harus pantengin terus akun-akunnya STIP karena kita punya gebrakan darderdor buat kawan Sellermin semuanya. Oke Pak, nah sebelum kita tutup podcastnya, saya mau tahu dong Pak, harapan apa yang Bapak bisa sampaikan ke anak-anak Teknika? Ya, harapan kami dari STIP untuk kadet-kadet Teknika itu adalah di kedepannya kita bisa diterima di atas 80% di perusahaan foreign company untuk prakteknya di atas 80% ya, sehingga pada saat nanti lulus nanti bisa terserap di perusahaan yang di luar negeri juga sama. Itu harapan kami yang tentunya kita membuat program-program yang unggul dari institusi lainnya sehingga kita bisa membekali mereka bersaing di dunia global. Iya, jadi sebenarnya kalau di STIP itu kita kan ada praktek laut ya Pak ya, dan kebanyakan anak-anak itu nanti akan kembali ke perusahaannya lagi ketika lulus. Misalnya di praktek lautnya dia di perusahaan A, nanti juga lulus biasanya apalagi kalau performance-nya bagus, lulus dia bakalan dipanggil lagi di perusahaan tersebut. Makanya kita gencar banget ya Pak untuk menempatkan mereka magang internship di perusahaan-perusahaan lain, perusahaan-perusahaan internasional lainnya. Aduh, saya agak deg-degan ini kalau depan cowok ganteng. Oke. Terus ini kan bakalan ada penerimaan calon kadet baru di STIP Pak. Mungkin masih banyak kawan Sellermin yang masih bingung kira-kira mau masuk jurusan apa ya di STIP. Bapak boleh kasih pesan untuk mereka mungkin supaya ayo daftar di Teknika, nggak bakalan rugi atau gimana nih Pak? Ya,
Di jurusan teknika ini kita bisa diserap di berbagai macam jenis pekerjaan, baik itu sebagai pengajar, baik itu sebagai surveyor, baik itu sebagai entrepreneur, baik itu sebagai birokrat atau kerja di pemerintahan, baik sebagai adjuster permesinan. Jadi ini luar biasa besar lapangan pekerjaan. Jadi tidak salah bila memilih jurusan teknika sebagai jurusan tujuan pada saat memilih ke STIP. Iya, wah, memang sih di jurusan teknika itu banyak kan cowok ya Pak ya. Iya. Ya, tapi ada kan ya Pak perempuannya juga? Ada. Perempuannya. Jadi sekarang sudah mulai, udah dari kapan? Udah dari lama kok di teknika itu sudah mulai ada yang perempuannya juga. Ya walaupun memang masih sedikit karena kan mungkin masalah permesinan ya, but kalau kalian bisa ya kenapa enggak gitu ya. Jadi perempuan itu sekarang sudah tidak dibatasi. Kadang-kadang mungkin ada yang mikir, oh jurusan teknika buat cowok-cowok doang. Enggak, cewek-cewek perempuan bisa juga ikut gabung di jurusan teknika. Udah banyak kok, saya udah kemarin beberapa lihat ya, satu kelas tuh pernah kok ada 2-3 orang. Itu kan udah lumayan banget. Oke Pak Markus, terima kasih atas kedatangannya di podcast kita pada episode kali ini. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Semangat terus untuk menginspirasi anak-anak yang lainnya. Terima kasih ya kawan Salermin. Jangan lupa di like, subscribe, sama di komen ya, biar rame nih YouTube kita. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.